Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian fikih Asmaul Husna dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah taala. Masih membahas dari makna nama Allah Subhanahu wa taala As-Samadu. Dari yang telah berlalu bahwa makna As-Samad kembali kepada seluruh makna kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi bahwa makna dari nama Allah As-Samad kembali kepada makna kesempurnaan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. As-Samad yang sempurna ilmunya. As-Samad yang sempurna kemampuannya. As-Samad yang sempurna pendengaran dan penglihatannya. Dan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kesempurnaan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itulah makna As-Samad. Itulah makna As-Samad. Taib. Berarti bisa dimaknakan bahwa seluruh makna kesempurnaan sifat-sifat dzatiyah dan fi'liyah itu Allah Subhanahu wa taala mengarah kepada makna As-Samad. Kemudian beliau nukilkan ucapan Ibnu Qayyim. Ya, sebelumnya sudah beliau sebutkan dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas berkata, As-Samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Ibnu Abbas berkata, makna Samad, nama Allah As-Samad, dia adalah yang berkuasa, yang memiliki yang sempurna kekuasaannya, yang mulia sempurna kemuliaannya, yang kaya sempurna kekayaannya, dan yang berilmu sempurna ilmunya, dan hikmah yang sempurna hikmahnya, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Ibnu Qayyim berkata, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, As-Samadu as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. Walihada kanat al-arabu tusammi ashrafaha bihadzal ism. Kata beliau Ibnu Qayyim, As-Samad itu adalah yang berkuasa, yang sempurna di dalam berkuasa, yang sempurna dalam berkuasa. Ya, berarti sempurna ilmu, ini paling utama ya, yang mengarah kepada kekuasaan Allah, dikatakan sempurna dalam berkuasa karena yang terkait dengan kekuasaan. Seperti misalnya ilmu, kemampuan, hukum, pengaturan, hikmah. Makanya dikatakan Allah sempurna dalam berkuasa. Ya, sempurna dalam menjaga juga. Sempurna dalam memutuskan perkara. Hakim. Itulah Sayyid. Itulah makna Sayyid. Oleh karena itu, orang-orang Arab menamakan orang-orang mulianya mereka, petinggi-petingginya, orang-orang terpandangnya mereka dengan nama As-Samad. Dipanggil dengan sebutan Samad. Itu berjalan di lisan orang Arab dulu. Likasrati sifatil mahmudah. Kenapa mereka panggil petingginya, pembesar-pembesarnya dengan Samad? As-Samadu
Karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji pada orang itu. Fil musamma bihi. Yang dinamai. Ya. Qala syairuhum, berkata penyair, salah seorang penyair orang Arab. Berkata, ala bakkaron na'i bi khairai bani asad. Bi amri bin Mas'udin bi sayyidis samad. Segera sebarkan kebaikan-kebaikan orang keturunan Asad itu. Asad nama keluarga besar, kasta atau pam. Namanya bi Amri bin Mas'ud. Amr bin Mas'ud namanya. Dia adalah Sayyidus Samad. Nah, petinggi, pembesar, tuan, Sayyid. Ya, jadi kalau orang panggil Sayyid, ya tuan, ya. Yang mulia. Tuan yang mulia. Bukan Tuhan, tapi tuan. Ya, penyebutan kehormatan. Ya, tuan yang mulia. Ya, syahidnya disebutkan dengan As-Sayyid As-Samad ini. As-Sayyid As-Samad. Sayyid As-Samad. Maka di sini fa inna as-samada man tasmudu nahwahu al-qulub. Man tasmudu nahwahu al-qulubu birraghbati war-rahbah. Karena intinya kenapa dia dikatakan as-samad? Karena as-samad itu kepadanya lah bersandar, kepadanya lah seluruh hati-hati itu mengharap dan takut. Itu makna somad. Ya. Kenapa Allah bernama dengan As-Somad? Manusia mungkin ada dipanggil dengan Sayyid, Tuan, ya kan? Karena mungkin dia orang kaya di situ, banyak budaknya, tuan tanah misalnya, ya, panggil Sayyid, Tuan. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Saya pemimpin, tuannya para nabi dan rasul, pemimpinnya pada hari kiamat. Bahkan Nabi mengatakan sampai Ibrahim di bawah benderaku pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nah, situ Nabi katakan ana sayyidu waladi Adam. Ya, sayyidu waladi Adam. Saya pemimpin seluruh manusia. Jelas ya? Itu untuk manusia. Pemimpinnya para rasul. Pemimpinnya para rasul. Taib. Jadi as-somad itu adalah dia yang seluruh hati, kulub, hati-hati manusia mengharap dan takut hanya kepadanya. Dan itu terfitrahkan, ikhwan. Itu terfitrahkan kepada manusia. Takut hanya kepada dia yang berkuasa, harap kepada hanya dia yang berkuasa. Itu terfitrahkan, kata Allah, fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Itu fitrah dari Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang di langit dan yang di bumi kecuali pasti datang pada hari kiamat dalam keadaan hamba. Mau kafirnya, mau mukminnya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri, tunduk. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari kiamat kata Allah tidak ada yang mampu berbicara, tidak ada yang mampu berucap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah izinkan. Itu pun ucapannya ucapan yang baik. Iya. Ucapan yang baik. Itu makna as-somad. Wa dzalika likathrati khisalil khairi fihi.
Kenapa dikatakan as-samad Allah Subhanahu wa taala? Karena banyaknya sifat-sifat kebaikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a, yadullahi mal'a, sahha al-lail wan nahar. Tangan Allah penuh dengan pemberian, walaupun memberi siang dan malam. Yadullahi mal'a, tangan Allah tetap penuh dengan pemberian, tidak pernah berkurang. Padahal kata Nabi, sahha al-lail wan nahar, memberi siang dan malam, setiap hari, setiap waktu memberi. Ya. Itulah as-samad. Ya? Itulah as-samad. Sempurna kebaikan-kebaikannya. Wa kasratul awsaf, wa kasratil awsafil hamidatilah. Kenapa Allah samad? Karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji untuk Allah. Sudah kita punya kaidah? Sudah lewat? Bahwa semua sifat-sifat yang baik, sifat yang ada pada makhluk, yang dimana kalau sifat itu tidak ada pada makhluk, maka itu aib untuk makhluk. Penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya. Maka kita katakan bahwa itu pasti Allah lebih punya. Allah lebih pantas untuk kita sifatkan dengan sifat itu. Itu kaidah itu. Paham ya? Jadi sifat apapun yang ada pada makhluk yang kita saksikan, sifat itu sifat pujian. Yang makhluk suka sifat itu, ilmu, ya, hikmah, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita sifatkan dengan sifat itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala al-mu'ti. Karena Allah yang memberi. Mustahil Allah memberi, Allah tidak punya. Paham? Faqidu syai' la yu'tih. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Jelas ya? Itu kaidah. Sebaliknya, kaidah yang kita selalu ingat. Sifat apapun yang kita lihat pada makhluk, yang sifat itu sifat kekurangan, yang makhluk tidak mau bersifat dengan sifat itu, bodoh, tuli, buta, ya, zalim, maka Allah lebih pantas untuk kita sucikan, bersihkan, jauhkan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah ya, kaidah inti, kaidah pokok. Walihada qala jumhurus salaf, oleh karena itu kebanyakan atau mayoritas ulama salaf seperti siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sudah berkata, sudah lewat ucapannya, as-samad alladzi qad kamala su'daduh. Samad itu adalah yang sempurna kekuasaannya, kepemilikannya. Fawal alimul ladzi kamula ilmu. Samad itu adalah yang berilmu dan sempurna keilmuannya. Makanya sudah lewat, ada di antara ulama yang menyebutkan nama as-samad ini adalah apa? Asmaullahil a'zam, ismullahil a'zam. Ada. Paham ya? Melihat ilmu, melihat maknanya, kandungannya luar biasa. Kembali ke situ ternyata seluruh makna sifat-sifat Allah. Makanya sebagian mereka mengatakan Ismullahil A'zam, yang kata Nabi, siapa yang berdoa dengan nama itu, ajab, Allah jawab doanya. Wajar ya, karena maknanya. Al-Qadirul ladzi kamulat qudratuh. As-Samad kata Ibn Abbas adalah dia yang maha mampu, yang sempurna kemampuannya. Al-Hakimul ladzi kamula hukmuhu. Masya Allah. Ini kita dalami luar biasa ini. Al-Hakim alladzi kamula hukmuh. Dialah Allah. Makna Samad, Allah yang memberi hukum, maha benar di dalam keputusannya, yang sempurna di dalam hukumnya. Hukum Allah ada dua.
Saya ingatkan kembali, hukum Allah ada dua. Hukum syar'inya dan hukum kauninya. Hukum syar'i Allah, perintah dan larangannya, sempurna di sini. Apa yang Allah perintahkan kebaikan, apa yang Allah larang kita darinya adalah keburukan. Paham? Tidak boleh kita katakan Allah larang ini, itu Allah pelit, Allah bakhil, Allah dikit-dikit haram, ini haram. Tidak, Allah sempurna tetap dalam hukumnya. Kita tahu hikmahnya atau tidak? Kita dapatkan hikmah atau tidak? Kita temukan hikmah atau tidak? Dan kita tidak diperintah oleh Allah meneliti itu. Ya kan? Kita tidak diperintah oleh Allah untuk cari-cari hikmahnya apa. Dari perintah, kenapa Allah perintahkan ini? Kenapa Nabi sunnahkan itu? Ya. Kenapa Nabi anjurkan ini? Kita tidak ada perintah dengan itu. Walaupun ada sebagian manusia yang mendapatkan itu. Yang kita tidak ingkari penemuannya. Paham ya? Kita tidak ingkari penemuannya, penelitiannya. Memang ada sebab kauni. Ada sebab akibat di situ. Sangat masuk akal. Hanya orang yang beriman tidak dikatakan dia beriman dengan itu nanti tahu hikmahnya. Nanti tahu hasil risetnya. Nanti tahu hasil penelitiannya. Oh iya, beriman saya. Kenapa? Sudah ditemukan ini, dibuktikan dengan itu. Orang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman meyakini. Sedari awal dia yakini bahwa Allah hakim. Semua hukumnya benar dan indah. Tahu hikmahnya atau tidak? Lagi pula orang-orang yang meneliti itu, menemukan ini, membuktikan ini dan membuktikan itu, toh juga tidak beriman kepada Allah. Iya kan? Dia temukan juga tetap kafir juga. Padahal sebenarnya itu tanda yang Allah perlihatkan kepada dirinya. Tanda dari kekuasaannya Allah yang Allah perlihatkan kepada dirinya. Seperti Fir'aun. 9 tanda Allah perlihatkan. Walau kada ataina tis'a ayat. Saya perlihatkan kepada Fir'aun. Kami perlihatkan kepada Fir'aun 9 tanda. Di depannya langsung. Kutu, darah, kodok, belalang. Iya kan? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf. Allah sebutkan 9 tanda dalam surah Al-Isra. Allah rinci di surah Al-A'raf. 9 tanda itu. Sampai disebutkan dari kisah Israiliyat. Ya. Fir'aun buka pancinya, ada kodok. Iya, istananya berlumur darah. Buka ininya, muncul belalang banyak, enggak tahu dari mana. Muncul lagi kutu-kutu banyak. Kumal, kata Allah. Yang kalau dari manusia tidak ada. Tidak bisa seperti itu kumpulkan. Datangkan mau kirim belalang begitu banyaknya. Dari mana? Jelas ya? Tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran kata Allah kepada nabinya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Hukum syar'i, perintah dan larangannya, dan hukum kauni, takdirnya. Musibahnya, apa yang terjadi dari kita, apa-apa yang kita tidak harapkan, ya. Indah di situ. Ilmunya begini, ilmunya, perhatikan. Jangan lihat semata-mata apa yang kita saksikan. Kenapa? Di mata kita ini buruk, ikhwan, jelek. Kita tidak harapkan ini barang ini. Sesuatu ini kita tidak harapkan. Kita jangan lihat ininya. Kenapa? Karena yang Allah inginkan pada kita bukan ini semata-mata. Itu paham? Bukan ini yang Allah inginkan semata-mata. Ketika Allah takdirkan Fir'aun kafir, bukan semata-mata kekafiran Fir'aun yang Allah inginkan. Itu buruk di mata kita, kekufuran. Kalau Allah semata-mata menginginkan kekufuran, Allah semata-mata menginginkan musibah untuk kita, meninggal keluarga, tertipu dalam usahanya. Zalim Allah. Kalau hanya itu yang Allah inginkan. Terjadi seperti itu, kemudian tidak ada hasil setelah itu. Zalim. Wa ma yadlim wa la yadlim rabbuka ahada. Ya, itu yang kita mesti yakini. Hadirkan dalam hati terus. Oh, terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Bahkan mungkin kita berdoa, ya Allah,
Hindarkan saya dari ini, jaga saya. Dapat. Kita berdoa minta-minta. Nabi berdoa. As'alullah al-afiyah. Minta kesehatan. Sakit juga. Ya kan? Bahkan beliau kena disihir. Itulah kehidupan, ikhwan. Sakit, sehat. Meninggal, hidup. Ada yang lahir, meninggal. Itulah kehidupan. Nah, hanya ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yakini, hadirkan ilmu itu bahwa bukan ini Allah inginkan semata-mata. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menginginkan keburukan untuk siapa? Hambanya. Selalu menginginkan kebaikan. Hanya kan ada caranya Allah memberikan kebaikan. Iya kan? Tidak mesti mulus terus. Cara Allah memberikan kebaikan, ya ada. Dan cara Allah paling baik. Tidak boleh kita yakini ada cara yang lain lebih bagus. Lah. Tidak boleh. Cara Allah paling baik. Lihat Ibnu Qayyim bahas. Lihat bagaimana cara Allah mengangkat derajat Nabi Adam. Hah? Bagaimana cara Allah mengangkat derajat Nabi Adam? Iblis menggoda Nabi Adam. Terjatuh Nabi Adam ke dalam dosa dan maksiat. Taubat Nabi Adam alaihissalam. Maka Ibnu Qayyim mengatakan Allah angkat derajat Nabi Adam alaihissalam lebih mulia dibanding sebelum dia bermaksiat. Dengan apa? Dengan tobatnya. Itu cara Allah. Buruk di sisi kita, maksiat buruk. Iya kan? Tapi ada jalannya Allah di sana. Ternyata tobatnya Nabi Adam alaihissalam Allah terima. Dia betul-betul, ya Allah, dalam Al-Quran coba lihat doanya Nabi Adam. Penyesalan di dalam surah Al-A'raf. Wa illam tagfir lana lanakunanna minadh dhalimin. Ya Allah, kalau kamu tidak ampuni kami, yaitu dia dan istrinya, kami akan jadi orang yang zalim. Betul-betul minta ampun Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kata Allah dalam surah Thaha, wa asa Adam rabbahu faghawa tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Adam bermaksiat. Prosesnya. Bermaksiat dulu, wa asa, bermaksiat. Adam rabbahu faghawa, bahkan Allah sebutkan melampaui batas Adam. Dilarang dekati, lewat. Bukan dekati, makan. Coba. Kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah fatakun minadh dhalimin. Jangan kau dekati itu pohon. Jangankan, bayangkan jamaah sekalian. Allah larang dekati, Adam makan. Melampaui batas. Wa asa Adam rabbahu faghawa. Go artinya melampaui batas. Tsumma jtabahu rabbuhu. Allah pilih, Allah berhidayah, Allah beri taufik untuk taubat. Fataba alaih, Allah terima taubatnya. Wahada, diangkat derajatnya, dapat petunjuk. Proses. Demikian pula segala keburukan yang kita tidak inginkan terjadi. Proses. Nah, di situ perbedaan manusia. Ada yang ilmu ini proses, ada yang langsung menghukumi bahwa ini kezaliman. Ya, saya sudah berdoa tidak diterima. Ya Allah, saya bosan seperti ini. Dan ucapan-ucapan apa yang terucap dari mulut mereka, itu keluar dari bukan muncul orang yang beriman kepada takdir. Jelas ya? Taib. Itu Al-Hakim. Itulah Allah Subhanahu wa taala Hakim. Semua hukumnya syar'i dan kauni indah semuanya. Ar-Rahimul ladzi kamulat rahmatuhu. Allah yang maha merahmati, sempurna rahmatnya. Luar biasa. Al-Jawadul ladzi kamula juduh. Dialah Allah As-Somad yang bermakna Al-Jawad, yang dermawan, penderma. Yang sempurna kedermawanannya. Ya. Sempurna kebaikannya. Pemberiannya, dermawan. Pemberi, dan kalau memberi lebih, tambahan, lebih, oh Masya Allah. Ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa bayyana rahimahullah anna istiqaqah yadullu al hadza. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa makna atau pecahan as-somad, maknanya
pecahannya, uraiannya menunjukkan akan itu semua. Maksudnya seakan-akan Ibnu Qayyim membenarkan ya ucapan Ibnu Abbas menafsirkan as-somad itu tadi semuanya. Fa innahu minal jam'il wal qasdi fa huwa alladhi itama'al qasdu nahwuhu. Itama'al qasdu nahwahu. Lihat. Wa tama'at fihi sifatu su'dad. Wa hadha asluhu fil lughah. Wal arabu tusammi ashrafaha wa bisamad lijtima'is qasdil qasidin ilaihi wa ijtima'is siyadah atau siyadatu siyadatu ijtima'u siyadati fihi. Lihat, karena makna somad berkumpulnya ya sesuatu padanya kebaikan-kebaikannya. Wal qasd maksud begini, hajat-hajat keinginan makhluk hanya dia yang punya semua. Paham? Apa yang makhluk butuhkan, apa yang makhluk inginkan, apa yang makhluk harapkan di tangan Allah semua. Paham? Disinilah bodohnya makhluk ketika mengharap sama manusia. Manusia bisa apa? Manusia punya apa? Allah yang punya semua. Minta sama Allah, kan begitu? Bodohnya di sini orang musyrikin. Ubadul kubur, penyembah kubur. Jangankan sama orang yang hidup. Jangankan seorang yang mati. Yang hidup, yang mati. Datangi mereka minta. Yang hidup saja. Bisa apa yang hidup? Ya, baguslah kalau dia punya, dia mampu sanggupi apa yang kita minta. Tapi apakah semua manusia mampu mendatangkan apa yang kita minta semuanya? Ada yang mereka sanggupi, baik. Tapi tidak semua permintaan hajat bisa dipenuhi oleh manusia. Kenapa? Dia juga kurang. Dia juga butuh. Apalagi yang sudah meninggal. Apa yang dia sanggupi? Dengarkan saya tidak bisa, menjawab doa tidak bisa. Nah, itu somad. Paham ya? Semua hajat, permintaan, kebutuhan berkumpul padanya. Maksudnya kebutuhan makhluk berkumpul padanya. Dia yang miliki semuanya. Keselamatan dia yang beri. Ya, kesehatan dia juga yang beri. Rezeki, limpahan rahmat Allah yang punya. As-somadu. Kamulah su'dadu yang sempurna kepemilikannya Allahu Jalla wa'ala. Ya, karena somad yang berkumpul padanya semua maksud dan keinginan makhluk pada Allah. Wattama'at fihi dan berkumpul padanya sifat-sifat kemuliaan. Dan inilah yang ada makna asalnya dalam bahasa Arab. Makanya tadi orang-orang Arab menamakan tuan mereka, ya, bos mereka, pemimpin mereka yang punya harta banyak, punya ini dengan as-somad. Karena memang berjalan di lisan Arab itu. Karena itu nama adalah nama pujian, maka Allah menamakan dia dengan nama itu, as-somad. Nah, kan begitu ya? Nah, kan bahasa Arab. Nah, itu maknanya dalam bahasa Arab. Jadi as-somad yang punya sifat kebaikan dan ya, banyak yang dia punya begitu. Oleh karena itu orang Arab menamakan pembesar-pembesar mereka dengan as-somad. Kenapa? Karena berkumpulnya padanya qasdul qasidin, keinginan, permintaan orang-orang yang meminta. Mungkin orang-orang miskin datang pinjam uang, orang-orang miskin datang minta air, minta ya. Begitu ya? Ya. Memang dia yang paling di situ. Nah, makanya dipanggil ini sobat. Wattima'us siyadatu fihi, berkumpul padanya ya
kepemimpinan, kepemilikan. Makanya disebut as-somad. Li ajli idza tanawwa'at ibaratus salaf wa li ajli idza, oleh karena sebab itu tadi, tanawwa'at, di sanalah karena memang saking luasnya makna as-somad. Ini penting, ini ada sisi ilmu dalam ilmu tafsir di sini. Saking luasnya makna as-somad, kata Syekh, karena sebab itulah li ajli idza, berbeda-bedalah definisi para ulama salaf tentang tafsir hadal ism, tentang makna as-somad itu. Yang kalau disimpulkan ternyata, lihat, ternyata ucapan-ucapan definisi salaf yang berbeda itu ternyata tidak ada perbedaan, hanya perbedaan kalimat, maknanya sama. Dan inilah jenis perselisihan yang ada dalam tafsir. Paham? Ahli tafsir mengatakan ini, ahli tafsir fulan mengatakan ini tentang makna ayat itu. Ternyata sama ini maknanya, hanya berbeda dalam mengungkap pengertiannya. Saya contohkan. Di antara bentuk perselisihan tafsir, supaya antum paham ya, dapat wawasan antum. Saya ditanya, 2 orang ikhwan di sini misalnya, dengan saya 3 orang. Kita ditanya tentang orang, apa itu roti? Saya ditanya, apa itu roti? Saya kasih roti pawa, ini roti. Orang kedua, namanya anggaplah Muhammad, ditanya juga, yang apa itu roti? Dia kasih roti tawar. Yang satu lagi, apa itu roti? Dikasih lihat roti isi keju. Sekarang penafsiran 3 ini tentang kata roti, ketika dikasih contohnya, ini roti. Saya roti pawa isinya, saya kasih lihat. Ya, saya tanya, penafsiran kata roti 3 orang ini berbeda? Roti semua, sama jenis. Benar, tidak salah, tidak ada yang salah di situ. Kan pertanyaan roti, umum kan? Ini roti. Datang yang B, ini roti. Datang yang C, ini roti. Sama roti semua. Begitu bentuknya perselisihan tafsir. Contoh, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah di sini apa? Datang tafsir fulan mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Datang tafsir yang lain mengatakan La ilaha illallah. Datang tafsir yang lain adalah Islam. Salah semua? Benar semuanya. Paham antum? Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Hablullah. Datang Syekh fulan, ahli tafsir mengatakan tali Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Oke. Datang lagi Syekh yang lain, tali Allah di sini adalah Islam. Oke. Datang lagi Syekh lain, tali Allah di sini adalah La ilaha illallah. Salah? Tidak ada yang salah. Benar semua penafsirannya. Kita yang datang baca tafsir ini, khilaf ulama tafsir. Tidak ada khilaf, bos. Benar semua penafsirannya. Berbeda di dalam mengungkap Islam, Al-Quran, Sunnah. La ilaha illallah itu Islam. Apa bedanya? Begitu ulama tafsir. Makanya kita belajar, kita yang di bawah-bawah ini hati-hati. Iya kan? Datang-datang kita yang rojih adalah ini. Sama ji. Iya kan? Datang kita di bawah, khilaf ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Yang rojih adalah ini, yang kuat adalah ini. Padahal sama semua. Ketika mereka menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Begitu juga bentuknya. Beda dalam mengungkap, ternyata diteliti, didetailkan maknanya sama. Nah, sama dengan ini, kita kembali. Somad. Ketika Ibn Abbas menafsirkan somad luasnya, yang sempurna ilmunya, yang sempurna. Maka ulama tafsir ketika mendefinisikan makna somad, sama semua. Jelas ya? Baik.
Kata beliau Syekh Abdul Razak, oleh sebab inilah berbeda definisi para ulama salaf tentang tafsir makna. Ada yang mengatakan faminu mangqala, sebagian mereka ulama mengatakan somat itu walladzi laisa bi ajwafin wala ya'kul wala yashrab. Yang tidak ada jauf, ini jauf. Apa ini jauf? Tenggorokan. Tidak ada rongganya, rongga. Itu makna somat. As-somat adalah Allah yang tidak punya itu rongga, dan tidak makan, tidak minum. Kira-kira salah ini? Salah tidak? Ada ulama yang mengatakan as-somat artinya yang tidak makan, tidak minum. Salah? Benar. Karena kalau Allah makan, Allah minum, sempurna atau kurang? Kurang. Sementara makna as-somat adalah sempurna. Ada yang menafsirkan seperti itu. As-somat itu yang tidak makan, tidak minum. Jelas? Wa minhum man qala huwa alladhi yasmudul khalaiq ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Ulama mengatakan yang lain. As-somat artinya, maknanya semua makhluk kembali kepadanya dalam hajat-hajatnya dan permintaan-permintaannya. Betul? Betul. Itulah somat. Maknanya adalah kepada dia semua permintaan dan hajat, kebutuhan makhluknya. Cuma dia yang punya. Somat. Benar ya? Wa minhum man qala, sebagian lagi mengatakan somat adalah walladzi la yakhruju minhu syai', ay la yakhruju minhu 'ainun minal a'yan fala yalid. Wa minhum sebagian mereka mengatakan somat adalah yang tidak ada cabangnya dan tidak ada usulnya. Tidak ada anak dan tidak ada orang tua. Betul? Betul. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa makna somad? Lam yalid walam yulad. Sama semua, tidak bertentangan ini. Semua makna kesempurnaan sifat Allah. Jelas ya? Nah. Wa minhum man qala huwa sayyidul ladzi intaha su'dadu. Dialah somat adalah maknanya, ada yang mengatakan yang berkuasa, yang memiliki, yang sempurna kepemilikannya, sempurna kekuasaannya. Wa minhum man qala huwa alladzi la ahada fawqa. Ada yang mengatakan somat adalah dialah Allah yang tidak ada sesuatu di atasnya. Semuanya benar. Semuanya makna ini benar. Walihada wa qad awrada jami'u hadhil aqwal Ibnu Jarir. Ulama tafsir Ibnu Jarir membawakan semua pendapat-pendapat yang tadi dalam tafsirnya. Wa dzakara man qala biha min a'immati salaf rahimahullah, dan menyebutkan nama-namanya. Ini pendapat ulama fulan dan dari para salaf. Wa awradaha kadzalika al-Habib Ibnu Katsir fi tafsiri. Demikian pula Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan ucapan-ucapan para salaf juga. Dari penafsiran yang tadi. Ya, wa ghairuhuma minal mufassirin, dan selain keduanya dari ahli tafsir menyebutkan pendapat-pendapat dari ulama tentang as-somat tadi. Wa kullu dzalika haqqun. Nah, ini dia. Dan semuanya itu benar. Tidak ada perselisihan, tidak ada yang salah. Itu maksudnya. Ya? Tidak ada yang salah. Benar semuanya penafsirannya. Li'anna hadzal isma dalun ala jumlati awsafin adidah la ala ma'nan mufarid kama sabaqa bayanu dzalik. Karena nama as-somat ini adalah nama yang menunjukkan akan sejumlah atau beberapa sifat-sifat yang banyak, bukan memberi makna yang satu. Seperti misalnya makna sifat pendengaran, yang satu aja maknanya. Apa itu? Mendengarkan suara. Sifat penglihatan, Allah melihat, itu melihat semua yang terlihat. Itu tak maknanya. Itu saja. Tapi as-somat memiliki banyak makna. Ya kan? Taib. Walihada naqala al-Hafidz Ibnu Katsir an Abil Qasim At-Tabarani fi kitab Sunnah lahu ba'da iradihi katsiran min hadhil aqwal fi tafsir as-samad. Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir ya meriwayatkan dari Abul Qasim At-Tabarani dalam kitabnya As-Sunnah
Setelah membawakan ucapan-ucapan para ulama tentang tafsir as-samad, dia berkata, wa kullu hadhihi sahihatun wa hiya min sifati rabbina azza wajal. Semua pendapat-pendapat yang tadi tentang as-samad dari ucapan para ulama yang kelihatannya berbeda, ternyata semuanya benar. Semuanya benar. Ya. Wa huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij. Karena dialah Allah yang as-samad, yang maknanya padanya lah mengarah semua hajat-hajat makhluk. Padanya lah hajat-hajat makhluk itu diminta. Wa huwa alladhi intaha su'dadu. Dialah Allah yang sempurna kepemilikannya. Wa huwa as-samadul ladzi la jawfalah. Dialah Allah yang sempurna, yang tidak ada rongga, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya. Wala ya'kul wala yashrab, tidak makan dan tidak minum. Ya, wa huwal baqi ba'da khalqihi. Dialah Allah yang maha kekal. Ya. Setelah makhluknya binasa. Maksudnya dialah yang tinggal, yang kekal. Seluruh selain Allah akan hancur dan binasa. Wa qala al-Bagawi rahimahullah, wal aula ayyuhmal lafdhu samad ala kulli ma qila fihi. Masya Allah, ini lebih indah lagi. Al-Bagawi mengatakan yang lebih enak, yang lebih pantas, yang lebih aula, ya, kita bawakan semua atau kita arahkan semua makna somad itu adalah kita arahkan kepada semua makna-makna yang disebut oleh para ulama tadi. Itu lebih bagus. Atau dengan kata lain, kita anggap semua benar. Tidak ada yang salah di situ. Paham ya? Iya. Semakin disebutkan penafsirannya, semakin indah nama Allah as-samad. Karena benar semuanya. Ya. Li'annahu muhtamalun lah. Karena itu memiliki kemungkinan. Fa'ala hadha yaqtadi alla yakuna fil wujudi samadun siwallahi ta'ala. Dan itu mengharuskan bahwa tidak ada yang selain Allah, tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala di alam ini, ya, tidak ada yang memiliki as-samad selain Allah. Kata Syekh, tidak ada fil wujud yang ada yang memiliki kesempurnaan seperti Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Semuanya kurang. Al-azimul qadir ala kulli syai, yang maha agung, maha mampu atas segala sesuatu. Wa annahu ismun khasun billahi farada bih. As-samad itu adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bersendirian padanya. Lahul asmaul husna wa sifatul ulya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Taib. Wa qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, minal ma'rufi fi kalamil Arab itlaqus samadil ala sayyidil azim wa ala syai'is wal musmit alladzi la jawfalah. Dari perkara yang sudah tenar, yang sudah terkenal di kalangan orang Arab, bahwa pemakaian kata samad, ya, adalah untuk sesuatu yang mulia, yang besar. Itu sudah berjalan di lisannya orang Arab. Makanya tadi dipanggil pembesarnya, orang kayanya, ya, yang punya banyak sesuatu dipanggil dengan as-samad. Taib. Allahu ta'ala huwa sayyidul ladzi wahdahu al-malja'u inda syada'id wal hajat. Dialah Allah as-samad yang bermakna padanya lah, hanya dialah tempat berlindung, ya, dari segala kejelekan dan musibah, ya, petaka, dan dialah tempat meminta semua hajat. Wa huwa alladzi tanazzaha wa taqaddasa an sifatil makhluqin ka akli ta'am wa nahwihi. Dialah Allah yang sempurna, iya, dinafikan dari Allah dari sifat-sifat makhluk seperti makan, minum, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, ya. Penafian ini tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada ngantuk, tidur, capek, ya. Makan, minum tidak ada dalam Al-Quran. Hanya kita katakan itu kita nafikan dari Allah. Kenapa? Karena itu sifat kekurangan. Ada pada makhluk. Ada pada makhluk. Wa huwa wa nahwu subhanahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Terakhir kata beliau, wa idza ulima alimal abdu ittisafa rabbi bihadzal kamal wal jalal. Maka seorang hamba, ini terakhir, kalau sudah mengetahui bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan ini, kemuliaan ini, wa annahu subhanahu la syai'a fawqa,
bahwa Allah tidak ada sesuatu di atasnya, wala syai'a yu'jizu, tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah, tidak ada sesuatu yang Allah tidak mampu lakukan. Wa annahu subhanahu mafza'ul khalaiq wa malja'uha, dan inilah Allah yang tempat kembali, tempat ya meminta seluruh makhluk. Fala malja wala manja minhu illa ilaih, maka tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi wahdahul mafar, kepadanya lah tempat berlari. Hanya kepada Allah tempat berlari, tempat pergi ketika terjadi sesuatu. Jadi jangan sama makhluk, apalagi sama dukun. Iya. Sama ini sama itu jangan. Terjadi sesuatu yang berat dalam hidup, ya musibah, sama Allah mintanya. Kenapa? Allah as-samad. Itulah makna as-samad. Jelas ya? Itulah makna as-samad. Wa huwa wahdahu alladhi tasmulu ilahil khalaiq fi hawaijiha masailiha wa raghabatiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang samad, yang makhluk kembali atau minta kepadanya dari hajat-hajatnya, permintaan-permintaannya, raghabat dan harapan-harapannya makhluk. Allah yang diminta. Wajaba alaihi alla malja illa ilaih. Maka pastilah kalau begitu berarti tidak ada tempat kembali, tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yutlabu hajatu illa minhu, dan tidak diminta hajat-hajat itu kecuali pada Allah, dari Allah. Wala yasrifu ibadat wala yusrafu ibadatu illalah, dan tidak dipalingkan, diserahkan ibadah kecuali hanya untuknya, kepadanya. Wala takunu isti'anatu illa bih, dan tidak boleh kita meminta pertolongan kecuali kepadanya. Kenapa? Hanya dia yang sempurna, hanya dia yang as-samad. Wala yakunu tawakkulu illa alaih, dan tidak boleh bertawakal, bersandar kecuali hanya kepadanya. Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, siapakah yang mampu melepaskan, menyelamatkan, menjawab orang yang terdesak ketika dia meminta kepada Allah? Wa yakshifu su', siapakah yang mampu melepaskan keburukan, menghilangkan kejelekan pada makhluk? Dan siapakah yang mampu menjadikan kalian itu pemimpin di muka bumi? Adakah yang mampu selain Allah? Adakah sembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari manusia yang memahami itu. Wallahu alam, ini makna as-samad. Selesai ya? Kita lanjutkan di pertemuan ba'dal Id dengan nama Al-Hadi. Wallahu alam. Dulu seorang telah berniat umroh, kemudian orang tersebut istirahat di hotel sebelum masuk masjid, kemudian mengganti pakaiannya, sementara pakaiannya itu masih tertinggal bau sabun. Apakah tidak masuk dalam larangan berihram karena pakaiannya itu ada bau sabun? Sebentar, istirahat di hotel sebelum masuk masjid, kemudian mengganti pakaiannya. Gimana caranya dia ihram ganti pakaian? Pakai apa dia? Kan enggak paham pertanyaan ini. Istirahat di hotel berarti dia ihram mau umroh. Sebelum masuk masjid haram, sebelum masuk masjid, kemudian mengganti pakaiannya, sementara pakaiannya itu masih tertinggal bau sabun. Apakah tidak masuk dalam larangan berihram karena pakaiannya itu ada bau sabun? Oh, berarti belum ihram, baru mau menit ihram. Ganti pakaian, pakaiannya bau sabun. Berarti ihramnya pakaian bekas ihramnya ya. Karena kalau yang baru dibuka dari plastik, nggak mungkin bau sabun. Bagaimana caranya? Kalau bisa bau sabun, berarti bekas, dicuci, di laundry, mungkin. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu tidak termasuk karena dia tidak menyentuh itu setelah ihramnya. Paham ya? Tidak menyentuh itu sebelum ihramnya. Kita mandi di mikot, itu masih bisa pakai sabun kita, sampo. Itu kan ada di tubuh bau sabun juga.
Tapi kita belum niat ihram di situ, belum mulai ihram. Nah, larangan menyentuh minyak wangi itu pas sudah labbaik Allahumma umratan. Sudah. Nggak boleh sentuh minyak wangi. Nggak boleh lagi yang apa harum-harum sentuh. Tapi sebelumnya itu kita masih mandi di tempat mikot, ganti baju. Ya kan kita masih pakai parfum di situ kan. Masih pakai sabun, sampo tadi harum juga. Jadi antum mandi ketika mikot nggak pakai sabun. Masa nggak pakai sabun? Disunnahkan tatoyub, ya kan? Nyentuh parfum, tidak ada masalah. Anda belum niat di situ, baru mandi. Kapan niat? Sudah pakaian, ihram, jalan busnya, labbaik Allahumma umrah. Nah, sudah. Ihram berarti. Tidak boleh lagi pakai pakaian ini dan itu. Tidak boleh menyentuh minyak wangi lagi. Jelas ya? Jadi kalau sudah ada bau sabunnya sebelumnya, tidak ada masalah. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.